Raden Mas Djokomono Tirto Adisuryo merupakan Bapak Pers Nasional. Beliau dikukuhkan karena jasanya sebagai perintis jurnalis nasional. Beliau merupakan pendiri pertama surat kabar yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat Indonesia sendiri, yaitu Medan Priaji. Sang Bapak Pers Nasional ini merupakan pahlawan yang berjasa pada pembangunan pemikiran di Nusantara, sehingga Pram mengalungkan beliau sebagai sang pemula. Tirto merupakan tokoh penggerak yang berani bersuara, menggagas, serta membidas. Medan Prijaji berlokasi di Jalan Naripan, Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Gedung Kebudayaan yang sekarang menjadi Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan atau disingkat sebagai YPK. Badan hukum tersebut dicatat sebagai NV Pribumi pertama dan sekaligus NV Pers pertama dengan modal sebesar Rp75.000 Golden Belanda yang terdiri atas 3.000 lembar saham. Dengan dana tersebut terbitlah Medan Prijaji dengan format mingguan yang terbit di setiap hari Sabtu. Pada saat penerbitan pertama di Bandung pada 1 Januari 1907, Medan Prijaji mencantumkan moto di bawah namanya. Surat kabar yang berukuran seperti buku atau jurnal kecil tersebut dicetak di percetakan Kong Cheng Bi, Pancoran, Betawi. Selain itu, di halaman depan edisi pertama tertulis 8 asas yang diturunkan oleh Tirto Adisuryo, antara lain yaitu memberi informasi, menjadi penyuluh keadilan, memberikan bantuan hukum menjadi tempat bagi orang tertindas untuk mengadukan permasalahan, mencari pekerjaan terutama bagi warga Betawi, menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi dan mengorganisasikan diri, membangun dan mewujudkan bangsanya, serta memperkuat bangsanya dengan usaha perdagangan. Pada tahun 1910, di Batavia, Medan Prijaji terbit setiap hari kecuali hari Minggu, Jumat, dan hari besar. Fasilitas yang paling digemari adalah surat dan jawaban serta penyuluhan hukum gratis yang disiapkan oleh Medan Prijaji kepada rakyat yang memiliki masalah. Hal inilah yang membuat koran tersebut terus berkembang. Simpati pun datang berlimpahan pada tahun ketiga terbitannya. Tepatnya 5 Oktober 1910, Medan Prijaji berubah menjadi surat kabar harian dengan 2.000 pelanggan. Pada tahun keempat, Medan Prijaji mulai menjadi surat kabar harian dengan mutu yang terletak di bawah judulnya. Edisi terakhir Medan Prijaji terbit pada 3 Januari tahun 1912, yaitu pada tahun keempat. Kemudian setelah itu Medan Prijaji memiliki masalah yang begitu banyak, salah satunya adalah masalah finansial. Hal ini terjadi karena pemerintah kolonial campur tangan dalam hal ini. Tirto Adisuryo juga dituntut telah menghina Bupati Rembang atas penyalahgunaan kekuasaan dengan mengangkat putranya untuk menggantikan jabatannya. Hal ini dimuat dalam terbitan 17 Mei 1911. Akhirnya Tirto dihukum dengan dibuang ke Ambon selama 6 bulan. Lalu masalah finansial yang semakin buruk membuat Medan Prijaji dinyatakan mengalami pailit.
Dan pada 22 Agustus 1912, Medan Prijaji pun resmi ditutup. Kondisi pers pasca kemerdekaan tentunya mengalami perkembangan signifikan. Setiap adanya pergantian periode, maka semakin baik pula perkembangan pers di Indonesia. Tahun 1960-an merupakan periode masa Orde Lama merupakan pers terpimpin. Tekanan yang dihadapi pada era ini yaitu adanya perberedelan kantor berita PIA atau Pers Biro Indonesia, dan juga terhadap surat kabar Republik. Pada periode ini adanya tindakan tegas dari pemerintah sebagai peringatan jika pers, media massa, surat kabar, dan majalah-majalah lainnya tidak dapat mentaati aturan yang berlaku dalam penerbitan pers nasional. Maka, para penguasa perang mulai mengenakan sanksi-sanksi perizinan terhadap pers. Pers pada periode ini sangat buruk karena semakin memperketat sensor dengan sepihak. Orde Baru merupakan periode yang cukup baik. Pers Pancasila, yakni sikap dan tingkah lakunya didasari nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Hakikatnya, pers Pancasila ini adalah pers yang sehat. Pers yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif, yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan juga sebagai kontrol sosial yang konstruksi. Penerbitan tidak perlu lagi menggunakan surat izin, namun kemesraan ini hanya bertahan dan bersifat sementara, karena sejak terjadinya peristiwa malaria atau peristiwa 15 Januari 1974, kebebasan pers yang tadinya sudah membaik kembali menjadi seperti Orde Lama. Pasca Orde Baru dijamin adanya kebebasan pers karena sudah diatur dalam undang-undang dengan tegas adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi setiap warga negara yang terdapat dalam pasal 4. Itulah mengapa tidak perlunya surat izin dalam penerbitan. Pertanggungjawaban yang dilakukan dalam pemberitaan, wartawan dapat menggunakan haknya untuk menolak. Hal ini dapat digunakan ketika wartawan diminta keterangan pejabat, penyidik, diminta menjadi saksi di pengadilan. Dalam 15 tahun terakhir ini, kebebasan pers di Indonesia sudah dirasakan sangat terbuka, bahkan sudah hampir tidak ada hambatan. Meskipun masih ada ancaman, tapi sifatnya regulasi. Namun, demikian di lapangan justru tidak ada hambatan. Rasa kebebasan pers sudah luar biasa kita rasakan dan sangat terbuka. Meskipun Indeks Internasional Kemerdekaan Pers Indonesia diurutkan ke 134, bahkan di bawah Timor Leste, justru realitas pers di Indonesia sangat bagus. Dan juga sebenarnya bukan problem pers, tapi permasalahan image dan perkembangan demokrasi saat ini. Perkembangan pers dari masa ke masa sebagai media perjuangan tentunya banyak sekali perbedaan dalam setiap periodenya. Maka dari itu, pers menjadi media terpenting sepanjang tahun untuk menyuarakan aspirasi dan advokasi masyarakat. Pada masa kini, pers tidak digunakan sebagai media perjuangan saja. Tentunya, pers pada masa kini sangat beragam. Bisa menjadi media hiburan, media membantu pembinaan swadaya, memaparkan peristiwa yang terjadi di nasional maupun internasional. Pers juga menjadi lembaga ekonomi, tentunya berusaha menyajikan berita yang dapat disenangi oleh pembaca.